Kebetulan cepat penyebarannya ya. Beberapa jemaat di tempat saya juga kena ya. Kita masih online. Mungkin di depan sudah mungkin biasa lagi karena sudah banyak yang disembuhkan. Amin. Saya kenalkan diri dulu karena kalau tidak dikenal tidak disayang. Ya, kalau saya dengan Pak Alex Cireta udah kenal lama ya, lama. Saya kalau nama panjangnya sih saudara nanti akan ribut ya, karena namanya susah. Ya, dan ada orang yang kalau sekali benar itu ngomongnya. Ya, nama saya Pendeta Ika, itu singkatnya. Dari mana? Ya saya nggak tahu. Ya, dari mama saya Pendeta Ika, dan saya melayani di GSIA Immanuel Sunter, saudara. Gembala sidang di sana, puji nama Tuhan. Kalau pagi saya pelayanan di pemurnian, ya ada ibadah di pemurnian juga. Itu pelayanan saya, dan juga saya staf PPD 2 GSIA di Jakarta, membawahi gereja-gereja di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ya, salah satunya adalah GSIA tempat ini. Terima kasih. Ya. Nah, itu saja, saudara. Kita akan lanjut dengan firman Tuhan. Saudara, kalau saya membawakan firman Tuhan, saya nggak muluk-muluk ya. Maksudnya begini, yang diberitakan tentang berkat, ya berkat kita perlu, ya berkat dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah bagaimana karakter kita. Karena karakter ini yang akan membawa kita kepada kekekalan. Ya, kekekalan itu yang ingin saya dorong di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara entar dan saya kupingnya rada merah sedikit nggak masalah, ya, supaya kita diajar oleh firman Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuan utama kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ingin saya sampaikan yaitu dengan satu tema, lakukan perubahan. Apa saudara? 1, 2, 3. Lakukan perubahan. Yes, ya. Bukan berarti kita, saudara dan saya udah mulai berubah ya saudara ya. Kamu saya ini semir doang. Ya. 2 bulan, 2 minggu udah berubah semir lagi. Bukan berarti orang yang berubah itu, saudara, udah wah gitu ya, karena udah banyak makan usia dalam dunia ini. Bukan, saudara. Ya. Dan yang rambutnya hitam terus, yang anak muda, bukan berarti juga nggak dewasa di dalam Tuhan. Nah, tidak perubahan itu tidak menentukan usia. Kalau saudara dan saya mau berubah, ya inilah saatnya. Inilah saatnya. Lakukanlah perubahan. Kita baca di Roma 12 ayat yang kedua, saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kayaknya saya mau pakai mic, suara saya udah kencang banget ya saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Garis bawahi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Sudah banyak orang zaman ini mau merubah, ya, atau mau berubah, melakukan kehendak Allah, itu kemauan kita. Ya, saat kita mengikuti Tuhan, saya mau mengikuti Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman. Seperti Raja Daud, pada waktu di zamannya, Daud terkenal seorang raja yang mau menyenangkan hati Allah. Ya, dia mau melakukan firman Allah sebisa mungkin di dalam kehidupannya, sebisa mungkin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini pun, saudara, kita mau seharusnya spiritnya Daud menjadi spiritnya kita. Ya, nah saudara, namun ada banyak orang yang enggan berubah. Kenapa? Mereka enak hidup di dalam zona nyamannya. Ya, enak banget gitu. Udahlah, saya jadi jemaat aja, datang ibadah minggu, selesai pulang. Iya kan? Ya, ini dalam hal beribadah. Tapi sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk kita terjun di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara. Ya. Nah, coba kalau kita hidup dalam zona nyaman kita terus, saudara, kita nggak akan masuk ke dalam satu perubahan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita.
Ya, kita keluar dari zona nyaman kita dan kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat, perubahan ini terjadi secara dinamis. Dinamis artinya apa? Bergerak. Perubahan nggak diam aja. Perubahan itu bergerak. Coba kita lihat di ayat yang tadi, saudara. Mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi harus tahu perubahan itu dinamis. Dan bisa seperti apa? Baik, terus berkenan, sempurna. Ya, itu secara perubahan, saudara. Jadi harus ada perubahan ini, harus kita mengupdate terus kerohanian kita. Ya, mengupdate terus kerohanian kita, terus menerus di dalam perubahan-perubahan kita. Ya, dalam perubahan kita. Nah, sayangnya orang ini nggak mau, saudara. Cuma hanya di mulut aja. Saya mau berubah, tapi nggak terjadi. Betul ya? Kadang-kadang cuma hanya memenang di mulut doang, saudara. Tapi kita, saat kita mau berubah, saudara, dan kita malas untuk berubah, perhatikan apa yang saya ngomong. Perubahan itu harus dibayar dengan harga yang mahal, atau bahkan menjadi terlambat untuk dilakukan. Kalau kita saatnya berubah, kita nggak mau, kita harus membayar harga lebih mahal, saudara. Ya. Dan sudah saatnya kita harus berubah saat ini, tapi kita tidak mau berubah, itu satu keterlambatan. Baik, saudara. Bila kita ingin selalu update melakukan kehendak Allah pada zaman ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan, ya, dan kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah saudara dan saya memang harus berubah. Sudah tidak ada kata lain, harus berubah. Kalau ingin ikut Yesus, harus berubah. Ya, harus berubah. Artinya, saudara, bila kita ingin relevan di dalam zaman kita ini untuk melakukan satu perubahan, maka perubahan itu bukanlah suatu pilihan, tapi perubahan itu satu keharusan. Saya nggak mau berubah. Biarin aja saya nggak mau berubah. Enggak, saudara. Kalau ikut Tuhan itu bukan satu pilihan, tapi satu keharusan. Kita harus berubah di dalam Tuhan. Jangan terlalu lama menunda-nunda untuk melakukan perubahan. Karena perubahan yang dilakukan ketika segala sesuatunya memang sudah harus berubah, itu keterlambatan. Saudara dulu punya handphone, kita handphone Nokia ini dulu ya. Handphone 1 juta umat. Semua Nokia. Saya juga punya Nokia dulu. Dari yang tebal segini, dari yang anjing kain itu anjing Nokia. Tebal banget, ya. Waduh, pegangnya setengah mati. Nggak bisa dikantongin, karena tebal. Ya tebal, ya. Nah, waktu itu Nokia luar biasa. Yang semuanya hampir punya Nokia, saudara. Ya, baru pernah pegang handphone itu waktu zaman dulu saya berbangga banget ya punya handphone gitu kan ya. Dulu kan cuma yang handphone telepon rumah, ya kan mengadakan telepon rumah gitu. Nah, jadi wah luar biasa. Nokia, saudara, adalah satu brand yang merajai dunia seluler pada tahun 2000-an. Betul ya? Tahun 2000-an semuanya kita punya. Tapi belakangan ini tergeser, betul nggak? Tergeser dengan apa? iPhone, apalagi Samsung. Kamu nggak umur kita umat ya? Samsung. Sekarang lagi timbul Xiaomi. Nah, ya, apalagi? Xiaomi. Ya, saudara santai dengan saya ya. Jangan maksudnya jangan tegang gitu ya. Saya biasa penyampaian juga suka bertanya gitu aja nggak tegang. Terus siapa lagi nih Xiaomi, saudara? Oppo, Vivo, wah luar biasa murah tapi fiturnya lumayan. Nah, ya, nah, saudara, kenapa Nokia bergeser? Ya, karena Nokia fiturnya nggak berubah, itu aja. Ya, modelnya juga itu aja. Dan tergeserlah dengan yang brand sekarang ini, ya, dengan hal-hal yang lain. Dulu juga yang apa tuh ada apa ya apa sih itu BlackBerry ya. Semuanya punya, saya juga punya, ya. Nah, jadi saudara, kita melihat kalau sesuatu sudah harus berubah dan tidak berubah, itu satu keterlambatan dan akhirnya akan tergeser. Kalau kita tidak berubah di dalam Tuhan, kita akan terlambat dan tergeser. Mau tergeser?
GSDA di tempat ini adalah umatnya betul-betul mau melakukan perubahan, ya, dan tidak akan tergeser, ya, dan terus up di dalam Tuhan, ya, up di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada tahun 1975, dicontoh lagi ya, Stephen G. Sessions, saudara, salah seorang insinyur Kodak, dulu punya Kodak kan? Pertama kali keluar itu adalah Kodak, dan kita semua punya Kodak, kamera, ya saudara, membuat kamera digital. Ini kamera digital pertama di dunia punya resolusi 10.000 megapiksel, lumayan, ya, tuh semuanya punya Kodak, saudara. Dan yang menciptakan Kodak ini bilang, nanti pada tahun 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan Kodak akan membuat satu perubahan yang luar biasa, ya. Itu dia ngomong. Setelah 10 tahun lewat, nggak ada perubahan. Makanya Kodak itu geser. Dengan apa sekarang? Nikon, Sony, Canon, saya bukan jual Kodak, saudara. Ya, tapi coba lihat, satu perubahan itu sangat penting, saudara. Dalam kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan, lakukan perubahan kita terus-menerus di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tergeser. Jangan sampai kita terlambat, saudara, untuk melakukan satu perubahan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang saya maksud perubahan ini bukanlah perubahan tambal sulam. Ibu tahu kok tambal sulam ya? Kalau sobek ditambal, betul ya? Tambah lah, sisik lah, sedikit lah. Tapi tetap aja kelihatan. Ya, tetap aja kelihatan. Itu bukan perubahan, saudara. Tapi perubahan yang sesungguhnya perubahan metamorfosa. Dari dalam keluar. Kita dikenal oleh orang luar, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu kebenaran, saudara. Itu yang harus kita kejar. Supaya apa? Perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan orang melihat bukan kita, tapi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Orang kenal Kristus melalui perbuatan kita. Kita tidak kenal yang namanya amal baik. Enggak. Tapi kita kenal adalah satu kebenaran. Kalau itu benar, berarti baik. Baik belum tentu benar. Dan Tuhan mau kita melakukan perubahan itu. Melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai tergeser. Jangan sampai kita dilewati oleh Tuhan. Dan pada saatnya sangkakala berbunyi, kita diangkat bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perubahan bukan tambal sulam, tapi perubahan itu adalah metamorfosa. Tahu metamorfosa, saudara? Tahu nggak? Kalau belum tahu saya kasih tunjuk ya, saudara ya. Kita sampai jam 5 ya, kok. Haleluya. Perubahan metamorfosa. Saudara tahu kupu-kupu? Sebelum kupu-kupu menjadi kupu-kupu yang bagus, dia jadi kepompong dulu. Kepompong bagus nggak? Enggak. Dia terselubung. Di dalamnya itu dia melakukan satu metamorfosa supaya menghasilkan warna-warna yang bagus. Dan orang bisa lihat, ih, kupu-kupunya bagus ya. Gitu ya. Dan saat dia terbuka kepompongnya, dia sudah dewasa dan dia terbang, sudah. Dia terbang. Dan kita senang melihatnya kupu-kupu. Itu nggak segampang dengan apa yang kita lihat. Tapi kupu-kupu melakukan metamorfosa di dalamnya. Sama kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, yuk kita lakukan satu perubahan metamorfosa. Amin. Yang menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dan orang lain bisa menikmatinya. Haleluya. Itu, saudara. Ya. Kita ikut Tuhan bukan hanya berkat-berkat terus yang kita terima. Saat kita disembah itu gak salah, saya katakan gak salah. Tapi yang Tuhan lebih inginkan adalah kita menghasilkan buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh orang lain, saudara. Ya. Nikmati oleh orang lain. Ada berapa banyak buah-buah roh yang sedang bermunculan dalam kehidupan kita? Ataukah belum ada? Atau saat sedikit sudah mulai berbuah, dia busuk dan gak jadi buah, gak bisa dinikmati. Saudara, ada satu teman saya, dia bukan penghasil, tapi dia adalah penjual buah-buah impor, ya, buah-buah impor. Saat buah-buah itu datang, dia pilih mana yang bagus, yang kurang bagus, yang sedang, dan yang kurang bagus.
Yang bagus dia jual dengan harga yang mahal saudara. Tapi yang sedang ya lumayan harganya. Tapi yang nggak bagus, ya cincailah harganya, gitu, harga cincai ya. Nah, jadi sekarang saat dia menjual buah yang bagus, mereka melihat, bagus kok buahnya kok, iya. Berani nggak sekian? Berani. Kenapa? Buahnya bagus. Jadi sekarang kalau kita menghasilkan buah, kita ada harga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana orang bisa bermunculan? Lakukan perubahan. Hanya satu jalan, lakukan perubahan. Nah, di keluarga pun begitu. Suami istri jangan pernah terus, ya. Lamanya nikah belum tidak bisa menentukan pernikahan itu dewasa atau enggak. Anak-anak jangan menjadi anak pemberontak terus. Seolah papa dan mamamu adalah orang yang hidup di zaman purbakala, nggak tahu apa-apa. Ya. Yang ikuti firman Tuhan, lakukan perubahan. Jadilah keluarga Kristen, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, yang di dalamnya terikat dengan kasih Kristus. Yang kedua, saudara dan saya pasti bisa berubah. Katakan dalam diri kita, saya pasti bisa berubah. Semangat saudara, semangat. Ya. Saudara dan saya pasti bisa berubah. Ada kalanya saudara perubahan itu sedemikian merupakan satu tantangan yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan perubahan yang menghasilkan suatu terobosan yang besar biasanya dahulu kekacauan dulu. Ya, betul ya. Dulu ingat, saya ingat waktu para guru demo besar-besaran waktu itu. Ada satu hal yang tidak menyebabkan sekarang juga lagi demo. Ya, tapi setelah mereka tahu kedudukannya, begini, oh ya, gak ada demo lagi. Biasanya didahulukan kekacauan besar, yang satu perubahan. Nah, biasa dalam kehidupan kita, kalau ada satu perubahan terjadi dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang lebih suka. Ya, ada satu, ini satu lagi ya, lebih yang suka ya. Ada satu kekacauan kadang-kadang. Begini dan begitu, ada banyak orang yang menentang di sekeliling kita. Tapi jangan takut, selagi kita melakukan kebenaran, Tuhan membela kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Saudara dan saya tidak sendiri, ada Tuhan. Ada Tuhan. Kalau kita sadari ini, kita tidak takut untuk berubah. Kita tidak takut untuk berubah, saudara. Nah, contohnya sekarang ini LGBT ya, lagi rame, saudara. LGBT, terutama di Amerika. Amerika sejak zaman pandemi ini, saudara, naik berapa persen? Jadi 5,7% atau berapa? Ya, LGBT, saudara. Ya, dan saya kadang bingung. Dan jadi kenapa ya, saudara? Dua-duaan lelaki, gitu ya. Dua-duaan perempuan. Sini saya bilang gitu ya. Astaga, saya bilang gitu. Ya, nah, saudara, sekarang ini sedang, kalau kita bertanya kepada mereka ya saudara, kita bertanya kepada mereka, kenapa terjadi seperti kayak begitu? Ya, emang udah dari sononya. Saya nggak bisa berubah, emang dari sononya. Saudara, saya mau katakan bahwa itu bukan dari sononya. Kita bisa berubah. Ya, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi apa yang tidak mungkin bagi kita, Roh Kudus sanggup melakukannya. Saudara punya Roh Kudus? Ya, GSDA, Gereja Sidang Jemaat Allah, kental dengan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Tidak ada yang tak mungkin. Ya, di dalam Tuhan, di dalam Kristus dikatakan Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab itu saudara, ketimbang kita berdiam dalam zona nyaman kita, yuk sekarang kita duduk di dalam Tuhan. Kita lihat koreksi kehidupan kita, dan kita catat apa saja yang kita belum berubah di dalam kehidupan kita. Kita punya satu standarisasi, yaitu firman Allah. Firman Allah itu adalah moral yang tertinggi, saudara, dan dunia mengakuinya. Ya, dunia mengakuinya. Firman Allah, Alkitab kita memiliki standar moral yang tertinggi. Nah, mungkin kan saudara, orang Kristen sih begitu, gitu kan? Gak pernah kita dengar orang Kristen sih begitu. Nah, itu sudah. Orang Kristen sih begitu perbuatannya, ya. Dan lain sebagainya. Kenapa? Kita diakui dunia memiliki standar moral yang tinggi. Ya, haleluya. Nah, saudara, yuk kita lihat kehidupan kita.
kehidupan kita saat ini, saudara dan saya pasti bisa berubah. Amin. Libatkan Tuhan secara total di dalam kehidupan kita. Ya, libatkan Tuhan. Kalau nggak libatin Tuhan, banyak kegagalan terjadi. Kekuatan kita nggak ada. Libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kekuatan baru akan ada untuk kita bisa berubah di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, Job Muller, saudara, seorang tokoh iman yang luar biasa. Tapi sebelum dia menjadi tokoh iman yang luar biasa, justru kehidupannya sebelum dia kenal Tuhan itu acak aduk. Dia berjudi, dia peminum, ya. Dia apalagi mencuri, dia menipu. Orang ini banyak bodong ya, saudara, yang minyak goreng aja begitu, ya kan? Ya, kasih duit invest 700 juta, 500 juta, barangnya ada. Ya, kacau dah, ya. Nah, saudara, kita lihat Job Muller ini seorang yang luar biasa di dalam kehidupannya. Pada usia 20 tahun dikatakan dia bertobat. Dikatakan aku menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada permulaan November 1825. Setelah 4 tahun pertama sebagai orang Kristen baru, aku lemah dan berbagai hal terjadi berbagai hal. Namun pada tahun Juli 1829, aku merasakan perubahan total dalam hatiku. Orang yang baru bertobat sudah tak mungkin langsung bisa berubah. Dikatakan dia Job Muller 4 tahun dia bergumul di dalam kehidupannya, jatuh bangun di dalam imannya, saudara. Dan pada saat setelah selesai 4 tahun, dia menjadi satu orang yang luar biasa. Karena dia mau berubah, dia punya tekad, dia punya kerinduan, dia punya kemauan yang besar, dan Roh Kudus tolong dia, Tuhan tolong dia untuk menjadi seorang Job Muller, menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Ini saudara yang gak ada sama kita. Tekad untuk berubah, kemauan untuk berubah. Dan Tuhan gak mau tolong kita, Tuhan gak mau tolong. Elunya aja terus bahasa Jakarta, elunya aja gak mau, elunya aja gak punya tekad, ngapain gua tolong lo? Ya, kalau kita suka berubah, kita punya tekad, kita punya kemauan, Tuhan merangkul kita, marilah kita sama-sama yang melakukan hal ini bersama. Setelah 4 tahun Job Muller bergumul dan dia menjadi satu ciptaan yang baru pada bulan Juli 1829. Aku merasakan perubahan total dalam hatiku. Dikatakan aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Kehormatan, kesenangan, uang, kekuatan fisik, kekuatan mental, semuanya aku persembahkan kepada Yesus. Dan aku menjadi pencinta firman Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya bagiku. Bayangkan saudara, dari pencuri, dari pesta pora, ya, dari berjudi, menjadi orang yang pencinta firman Allah. Tuhan bisa mengubah kita 180 derajat, saudara. Tuhan mampu. Amin. Dan Tuhan kita ahlinya dalam hal itu. Ya. Jadi jangan takut kalau kita mau berubah. Jangan takut, jangan kita terus tinggal di zona nyaman kita, saudara. Dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Job Muller, saudara? Selama hidupnya, Muller telah membangun 117 sekolah yang menampung lebih dari 120.000 anak-anak muda dan para yatim piatu. Dia menjadi gembala gereja Bethesda di Bristol yang mempunyai anggota jemaat sekitar 2.000 orang ketika dia meninggal. Job Muller bisa berubah 180 derajat, kita juga bisa. Amin. Haleluya. Saudara mau berubah? Mau berubah? Jangan mau katakan apa ya, saudara? Kita mau berubah? Kalau saudara, jemaat, saya, kita semua mau berubah di dalam Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan dahsyat, saudara. Dahsyat banget. Benar-benar. Dan orang lain akan datang ke tempat ini karena dikenal sebagai orang-orang yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman Allah. Yang ketiga, saudara dan saya harus mulai berubah. Kapan? Sekarang. Udah gak ada waktu lagi. Sekarang harus mulai berubah. Perubahan baru disebut perubahan kalau terjadi perubahan. Kalau belum terjadi, belum disebut perubahan. Ya. Sebab itu kita harus mulai berubah. Ada yang bertanya, gimana caranya sih berubah? Kita nggak bisa sendiri, saudara.
orang Kristen jarang memintanya. Hikmat dari Tuhan. Tuhan sudah sediakan loh, ini loh. Ya, kita nggak mengambil itu, saudara. Kayak kemarin Sinja. Saudara sebelum terjadi Sinja, siapin ampau kan? Betul nggak? Ponakan itu, saudara ya. Oh dia mau beban aja, oh dia cepet. Ya. Anak dia 3, anak gue emang 4, lu bilang gua kalau kasih sekian. Lu gitu nggak ya, saudara? Betul nggak? Yes, jangan apa. Betul ya? Betul, itu terjadi. Harusnya orang bisa tahu. Saat Sinja itu adalah saat kita belajar memberi tanpa pamrih. Ya, kalau kemarin dapat sekian, sekarang sekian, nah rugi ke Anda. Ya, rugi ke Anda. Enggak sudah. Ya, kalau kita lihat di dalam kita memberi, Tuhan kasih cukupan kita dengan segala hal. Ya, haleluya. Nah saudara, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita. Katakan Tuhan, saya mau berubah, saya mau berubah. Tuhan. Dan saya minta hikmat dari Tuhan untuk saya bisa berubah. Ya. Hikmat Tuhan punya. Dan kita bisa memintanya kepada Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki hikmat. Orang yang memiliki hikmat. Caranya, kalau hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita, mintalah kita melakukan perubahan kecil yang akan berdampak besar. Akan berdampak besar. Contohnya gimana sih hikmat Tuhan? Gini ya, saya punya cerita kecil, saudara. Terakhir ya, sampai di belakang apa? Nah, ada kisah begini, saudara. Ini cerita. Bapaknya ini lagi WFH. Kerja di rumah. Biasanya kalau kerja di rumah tidak seperti kerja di kantor. Itu anak ya kadang-kadang kerja di penghalang saat kerja. Itu tensi bisa naik ya, sudah naik. Nah, bapaknya kesel ya dengan anak, tapi bapaknya yang adalah orang di dalam Tuhan, dia nggak pernah kumpul, dia nggak pernah. Aduh, ya anak tahu bapaknya lagi kerja, kerjain kerjaan kantor, ini liar aja jangan ngituin bapaknya ya, recokin bapaknya. Sekali waktu ya, bapaknya punya pikiran gini, tak kasih kerjaan lagi. Ya. Ya bapaknya lihat sebuah koran, saudara, ya, ada global. Tahu global, saudara, tentang dunia, ya. Jadi ini pasti susah ini, susah. Kasihan hidup lama kerjanya ini, akal bapaknya, ya. Digunting-gunting lah bapaknya, jangan kena sini lah. Ya, ini bapak kasih kerjaan, kamu buat hasil, ya. Nah nanti kalau kamu udah selesai, kamu nyusunnya, kasih tahu bapak. Oh iya pak, ya. Dia berjalan matang dulu ya, matang sudah, bapaknya kerja. Belum 5 menit, anaknya datang, Pak, aku udah selesai. Loh, kok begini? Yang benar Pak? Iya, coba Bapak lihat. Loh, kan udah selesai Pak. Loh, gimana caranya kamu bisa selesai dengan begitu cepat Pak? Ya, tadi kan Bapak gunting global, ya. Tapi di belakangnya Bapak lihat gak? Itu gambar orang Pak. Jadi daripada global bikin saya pusing, mendingan saya lihat gambar orangnya. Ya. Iya, cepat 5 menit sudah selesai. Bapaknya bingung. Ya. Wah, kata bapaknya kamu ya, katanya gitu. Sepikiran saya hikmatnya seperti kayak begini, sudah. Ya. Hikmatnya seperti kayak begini, cepat. Ya. Kita melihat dari sisi yang lain dan Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk melakukan satu perubahan dalam kehidupan kita. Jangan pedulikan orang lain. Itu urusan kita sama Tuhan. Istri tidak bisa menyelamatkan suami nanti, suami pun tidak bisa menyelamatkan istri, orang tua tidak bisa menyelamatkan anak, anak pun tidak bisa menyelamatkan orang tua. Tidak bisa menolong. Karena ini punya koridor tersendiri. Ini urusan pribadi lepas pribadi, satu perubahan. Dan saya mau kita yang ada dalam ruangan ini, kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, kalau hati kita jauh dari Tuhan, kita belum mendapat perjalanan berkuasa Roh Kudus dalam selama ini, dan hati kita dingin di dalam Tuhan. Ini saatnya kita letakkan di dalam hadirat Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk kita bisa melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Nanti coba saudara lihat, kalau saya sudah merasakannya, nanti saudara akan melihat
bahwa satu perubahan terjadi dalam kehidupan kita, dampaknya akan luar biasa. Baik buat gereja, keluarga, dan semua orang yang sekeliling kita akan merasakan perubahan kita. Dan itu akan berdampak luar biasa. Haleluya. Saudara, kita perlu mengubah diri kita terlebih dahulu sebelum sesuatunya berubah di dalam kehidupan kita. Lakukanlah langkah kecil dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Efesus 3 ayat 20, ada yang bisa baca? Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Silakan berdiri satu orang. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, itu ya. Efesus 3 ayat 20. Tidak? Haleluya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Itulah makanya dikatakan kuasa yang dalam diri kita lebih besar daripada dunia ini. Karena ada kuasa Yesus, ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kita lakukan perkara-perkara yang kecil dulu, biar kita melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Tanya nih Kak, hidupku menggenapi firman Tuhan mau sempurna. Haleluya. Sedang kita menyembah ya, saudara ya. Saya percaya bahwa Kudus hadir di sini ya. Haleluya. Saya percaya pekerjaan Allah dahsyat di tempat ini, saudara. Saudara, ini persiapkan hatimu. Sembah Dia, tinggikan Dia. Jika saudara ada banyak permasalahan dalam hidupmu, maka dengan doa ini saudara bisa menyelesaikan. Ada penyakit, Tuhan akan jauhkan. Tuhan mau sempurna. Ku serahkan hidup
Apakah kita sudah banyak perubahan di dalam kehidupan kita? Amin. Tapi apakah melalui kehidupan kita banyak orang yang begitu kecewa dengan perbuatan kita? Karena kuliah setia, indah kuliah setia, kuliah. Firman ini bukan untuk lain orang, tapi firman ini untuk kita semua sekalian. Haleluya, 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 haleluya. Saya mengajak saudara untuk menyembah kepada Tuhan.
supaya hidup kami menjadi etalase yang dilihat oleh banyak orang tentang pribadimu, tentang hadirmu, kasihmu, kuasamu. Biarlah Kau terus menyatakan diri melalui kami. Biarlah apa yang menjadi kebenaran yang sudah kami dengar pada siang hari ini membawa kami kepada keputusan bahwa mulai saat ini, setelah Tuhan memberikan kepada kami roh yang baru dan pikiran yang baru, kebenaran yang memerdekakan kami, membawa kami kepada sebuah perubahan. Dan biarlah perubahan yang Engkau inginkan menjadi nyata dalam keseharian kami, bukan dengan kuat dan gagah, tetapi oleh Roh-Mu yang di dalam kami mengerjakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, suara saudara harus meriah, harus bayangkan 5.000 orang. Ya, jangan lupa ada malaikat-malaikat di surga yang ikut beribadah bersama-sama saat kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Waktu kita nyanyi aja bersama malaikat di surga. Ya, malaikat surga itu banyak. Jadi yang ada tuh banyak ya. Hadir pada siang hari ini juga banyak. Begitupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya semua kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Makasih hambanya Ibu Pendeta Ita, atau yang nama panjangnya Lim Sari Vijana. Ya, makanya dia bilang udah singkat aja lah, Ita gitu ya. Jadi supaya gampang diingat gitu ya. Nah, puji Tuhan, makasih hambanya Tuhan memberkati dalam pelayanan penggembalaan, dan sebentar sore ya ibadah ya online ya. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan menolong kita sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Saya percaya itulah sebabnya Bapak Ibu hadir, karena Bapak Ibu semua sehat. Ya, kalau tidak sehat maka tidak bisa hadir. Ya, Saudara Henry ada di atas batuk-batuk, jadi tidak kasih turun dari atas dulu. Ya, ya, tapi sudah pulih 1 minggu istirahat total ya. Puji Tuhan, Tuhan akan menolong semua anak-anak Tuhan menjadi sehat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi Saudara Hendra juga katanya tadi Bu Wawa bilang kurang sehat, tidak bisa hadir. Ya, puji Tuhan, buang-buang air gitu ya. Nah, ada lagi mungkin yang lain ya, Bu apa namanya? Jadi lupa saya. Bu siapa Pak? Istrimu? Jusian. Nah, Bu Jusian minggu lalu nggak datang sakit, sekarang udah sehat belum? Udah. Nah, ya, yang penting udah sehat ya. Jadi kalau ada kesempatan beribadah kita gunakan ya. Tapi kalau kita nggak sehat ya sudah, kita di rumah dulu ya. Supaya dengan demikian daya tahan tubuh kita yang sedang lemah ya, mungkin saja yang datang ada membawa virus-virus ya. Mungkin tidak bicara virus COVID ya kan, bisa juga virus batuk, virus flu kan bisa saja ya kan. Nah, kalau kita lagi kondisinya terlalu fit ya apa di rumah ya. Tapi kalau kita fit ya, kita merasa nyaman, datang apa-apa ya. Yang paling penting hatinya, pikirannya, hidupnya harus beribadah ya. Jangan sampai di rumah nggak serius ibadah ya, ke gereja juga nggak serius beribadah gitu ya. Nah, sekarang memang masa penantian yang dicari yang serius, di mana-mana begitu ya. Kalau nggak serius ya nggak diambil. Di mana-mana semua bidang sama, bidang apa saja, mau orang kerja, orang sekolah ya, orang belajar ya, orang bermusik, bernyanyi, memasak, apalagi semua bidang itu dicari yang serius. Betul. Ya, Tuhan juga cari yang serius. Maka perubahan menjadi sesuatu yang menjadi ukuran yang dipakai Tuhan ya, untuk melihat kita serius gak, memang mau berubah gak sih ini anak ya. Kalau memang mau berubah, Tuhan akan melawat dia ya, akan melawat.
dan menyatakan kasih dan kuasanya. Makanya ada orang yang kelihatannya tadi dia biasa-biasa saja, tapi ternyata dipakai Tuhan luar biasa. Ya, salah satunya tadi kesaksian 200 tahun yang lalu. Seorang bernama Josh Fuller. Ya, 200 tahun yang lalu. Ya, Tuhan mengambil dia dari keterpurukan dan dipakai luar biasa. Dan kita juga sama. Amin. Ya, Tuhan memberkati dan memakai kita. Oke, puji Tuhan. Jadi tetap kita ibadah sebagaimana biasa dan doakan minggu depan saya tidak ada di tempat ini, minggu depan saya ada pelayanan ke Lampung. Ya, kiranya Tuhan menyertai perjalanan dan bisa jadi berkat. Yang mudah-mudahan situasinya mengizinkan. Pertama dari PPKM, yang kedua dari cuaca. Ya, karena diminta dari tahun lalu. Ya, dari tahun lalu saya mundur terus. Ya, saya mundur terus dan terlihat kemungkinan besar di minggu depan. Ya, jadi tolong dibawa dalam doa agar rencana ini bisa sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan bisa diberkati saja. Ya, ibadah Sabtu dan Minggu saya menginap hari Sabtu malam. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, itu saja tambahan pengumuman dari saya. Dan di depan pasti ada hamba Tuhan yang akan melayani juga di tempat ini. Ya, jauh dari Tangerang. Ya, jadi siap kita menyambut dengan minggu depan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Gunawan akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Saya rasa itu saja tambahan dari saya. Dan buat yang belum vaksin booster, kalau memang mau silakan dicari. Ya, banyak yang sekarang tapi sudah syaratnya sudah lewat 6 bulan. Jadi nanti ada di peduli lindunginya, itu boleh booster. Ya, kalau yang belum tidak apa-apa. Ya, sabar saja. Ya, saya juga nggak buru-buru. Saya ada waktunya, tapi saya masih nggak buru. Istri saya berkata, booster ya. Ya. Tinggal booster. Ya, tapi kita percaya semuanya baik. Ya, ada dalam waktu yang tepat. Doakan saja dan nikmati kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita, bukan hidup dalam ketakutan, bukan hidup dalam kekhawatiran dan hidup di dalam ketegangan, tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang tinggal dalam kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kalau tidak mau lagi, oh ya, ibadah seperti biasa, doa, ya, Rabu dan Jumat online, ya. Kelas sebentar, selesai ibadah, anak-anak yuk jangan pulang, kita kumpul bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini bersama-sama. Dan kita berdoa, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan biar hidup kita menceritakan kebesaran. Segala pujian
Karena Engkau menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami yang bukan siapa-siapa. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau menyatakan diri-Mu, memilih kami dan menjadikan kami milik kepunyaan-Mu, menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang Kau berikan kepada kami harus imani dan yakini bahwa kuasa itu bekerja di dalam kami. Dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami akan mempermuliakan diri-Mu sendiri. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami terus mengosongkan seluruh keberadaan diri kami dan memberikan ruang yang seutuhnya, sepenuhnya untuk Tuhan berkarya di dalamnya. Dan kami akan menyaksikan banyak perkara yang ajaib terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelajaran pendidikan maupun semua kegiatan-kegiatan kami, Tuhan berkarya dan menyatakan kekudusan, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya setiap dosa, setiap kejahatan, kenajisan, Tuhan singkapkan dan bersihkan, sehingga kami didapati layak dan berkenan kepada Tuhan. Karena kekudusan yang daripada Tuhan melingkupi setiap kami, dan roh takut akan Tuhan menghidupkan seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas, dan seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang menolong dan menjaga kami, menjauhkan kami dari semua pencobaan, dan melepaskan kami daripada yang jahat. Dan kami percaya Engkau terlalu ajaib untuk menolong dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami percaya jika Engkau sanggup mengubah kami dan menyelamatkan kami, Engkau juga terlalu sanggup untuk mengubah dan menyelamatkan Indonesia. Engkau terlalu hebat untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu kami percaya, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan keselamatan dan anugerahkan pertobatan atas bangsa kami. Mulai dari pimpinan tertinggi kami di Indonesia, Presiden Bapak Jokowi sampai ke tingkat RT, dan seluruh jajaran aparatur pemerintahan di eksekutif, juga yang ada di yudikatif dan di legislatif, mereka yang ada dalam ketentaraan, baik yang ada di kepolisian maupun yang di TNI. Biarlah Tuhan mengurapi mereka sekalian dengan roh takut akan Engkau, dan mengurapi orang-orang kudus-Mu yang telah Kau pilih dan tetapkan ada di tengah-tengah pemerintahan, sehingga mereka menyuarakan kebenaran kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menyaksikan Yesus yang hidup melalui kehidupan mereka. Begitu juga hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, penginjil, guru-guru agama di seluruh Indonesia, dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, menjadi garam dan menjadi terang Tuhan yang menjadi satu sarana untuk memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, pakai setiap kami tanpa terkecuali, khususnya sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah mendengar firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, baik yang akan mendengar firman Tuhan ini selanjutnya, dimanapun mereka, biarlah mereka memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memperhatikan kita, karena kita adalah milik kepunyaan, biji mata. Jangan takut, Kau tidak pernah sendiri. Kau tidak pernah sendiri. Saat engkau sakit, saat engkau lemah, saat engkau dalam kesesatan, dalam kekurangan, Tuhan ada di sana, peduli dan membela hidup. Percaya dan tetap tinggal dalam iman. Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit. Tuhan memulihkan kesehatanmu.
Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Bersehati berdoa untuk saudara Henry dalam batuknya dan saudara Hendra dalam buang-buang air. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Aman yang bagian kiri, bagian kanan dari tubuhnya di atas pinggul Tuhan. Tuhan tolong. Kami percaya kalaupun itu didiagnosa menurut pengamatan atau pengalaman sebagai usus buntu, kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan tanpa operasi. Jika Tuhan mau, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Apapun sarannya, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan Pak Aman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga buat saudara kami yang lain yang tidak hadir karena sakit, dimanapun berada, Tuhan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang mendengar pesan firman Tuhan saat ini, engkau yang sakit, taruh bagian tanganmu di atas tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Tuhan menyembuhkan engkau karena kuasanya telah diberikan dan dinyatakan atas hamba-hamba Tuhan yang dipilih, diurapi, diutus untuk melepaskan kuasa kesembuhan itu. Jadilah sembuh. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di tempat ini maupun di rumah, angkat kedua tangan mengarahkan kepada Kristus Yesus, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memandang wajahnya kepada setiap kita yang percaya dan mengasihi akan Dia, untuk dicurahkannya seluruh kekuatan kuasa kerajaan Allah yang memampukan kita hidup dalam kebenarannya, untuk memuliakan namanya, untuk menceritakan kebesarannya. Berkat dari tempat maha tinggi dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terpancar dalam Kristus Yesus Tuhan, turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengan tangan terangkat, penuh sukacita dan hormat, katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ya semua, berkati dia Pak Hendra, Aman, berkati Tuhan, berkati Tenyo, berkati